Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi acap kali menyampaikan atau melontarkan ide-ide yang kadang segar baru, kadang juga dianggap gila dan kontroversial. Soal apa itu? Jangan lupa tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, dan di share. Oke dulur-dulur, Kang Deddy Mulyadi hari ini adalah Gubernur Jawa Barat yang banyak memberikan inspirasi soal kepemimpinan yang beliau pimpin bagi pemimpin-pemimpin lain. Walaupun di sisi yang lain, banyak juga yang kemudian mengkritik, berkomentar pedas, nyinyir, atau mungkin ketakutan dengan popularitas Kang Deddy Mulyadi yang untuk ukuran para kepala daerah, dia adalah yang tertinggi. Bahkan kepuasan di 100 hari kerjanya saja, Kang Deddy Mulyadi itu mencapai 94,7%. Belum lagi ada beberapa bocoran survei yang belum dirilis bahwa kalau bicara tentang kans tokoh nasional sebagai calon presiden di 2029 yang akan datang, Kang Deddy Mulyadi rupanya masuk menjadi 3 besar setelah Jenderal Prabowo dan Anies Baswedan. Tetapi biarlah itu, bahwa itu bukan menjadi atensi atau pikiran atau juga perhatian Kang Deddy Mulyadi. Kita balik lagi, yang terbaru bahwa Kang Deddy Mulyadi ingin memasukkan Mamaos sebagai salah satu cabang dari MTQH ya. Nah, kemarin waktu beliau membuka acara, memberikan sambutan dalam acara Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis yang ke-39 di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi ingin memasukkan cabang yang baru ya, permintaannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, Mamaos sebagai salah satu cabang MTQ yang diperlombakan. Nah, apa itu Mamaos? Ya tentu kalau secara umum Mamaos itu ya tembang-tembang Cianjuran yang kemudian diiringi oleh alat musik berupa kecapi suling ya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi. Tetapi yang dimaksud adalah salah satunya cabang yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi dalam MTQ yang harus diperlombakan di tahun depan, yaitu tentang menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Sunda. Nah, tentu ini salah satu gubernur yang memang aroma atmosfer kebudayaan Sundanya sangat kental. Selain memang Kang Deddy Mulyadi merefleksi setiap tindak tanduknya dari ajaran-ajaran karuhun leluhur Sunda, Kang Deddy Mulyadi juga banyak mengkolaborasikan dalam tataran fraksis tentang nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai kesundaan. Bahwa menurut Kang Deddy Mulyadi, orang Sunda itu sudah Islami. Bagaimana tidak, bahwa ajaran karuhunnya, bagaimana menata alam, menata air, menata pohon, menata udara, menata lingkungan, menata ekosistem secara keseluruhan, itu adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Bahkan kenapa misalnya salah satu kebudayaan Sunda ini dianut dan diaplikasikan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan di tingkat Provinsi Jawa Barat, karena memang nilai-nilai adiluhung dari Sunda itu kemudian tidak ada perbenturan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Meskipun tentu saja ada banyak praktik-praktik yang kemudian dianggap misalnya musyrik dan lain-lain lah. Tetapi Kang Deddy Mulyadi percaya bahwa misalnya leluhur yang membawa tradisi keislaman ke Jawa Barat itu berakulturasi dengan budaya Sunda. Dan itu lewat kebudayaan-kebudayaan, lewat seni, lewat pentas-pentas, kemudian lewat sastra,
tidak serta-merta selalu menjadikan teks Al-Quran untuk dipahami secara tekstual. Oleh sebab itu, kenapa ada wayang, kenapa ada banyak macam-macam tradisi yang digunakan oleh para wali, terutama Wali Songo ketika menyebarkan ajaran Islam di tanah Pajajaran, itu juga menjadi bagian penting bahwa lahirnya Islam, masuknya Islam ke tanah Pasundan itu secara kultural merasuki, meresapi relung-relung kehidupan sosial masyarakat Sunda itu sendiri. Sehingga wajar menurut Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat memang masuknya Islam itu tidak ada menolakan, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan. Kenapa? Karena lewat kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada, dan disitulah masuknya Islam, masuknya nilai-nilai Tuhan, masuknya nilai-nilai Qur'aniyah di masyarakat tanah Pasundan. Nah, maka sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, satu hal yang tentu saja berbeda dari gubernur-gubernur lain adalah ingin memasukkan salah satunya Mamaos, atau dalam yang lebih praksisnya adalah cabang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Sunda sebagai bagian dari salah satu cabang MTQ. Biasanya di dalam MTQ yang diperlombakan kan misalnya ada tilawah, ada tahfiz, hafalan, kemudian ada syarhil, kemudian ada cecepeki, macam-macam lah, ada kaligrafi, banyak lah ya, ada bahkan ada terjemahan juga sama. Nah, Kang Deddy Mulyadi di tahun depan tentu ingin bahwa salah satu cabang MTQ di Jawa Barat adalah Mamaos, yaitu menerjemahkan kitab ayat suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW itu ke dalam bahasa Sunda. Ini juga sesungguhnya sebetulnya dakwah yang paling hebat ya. Dakwah Kang Deddy Mulyadi tentu saja tidak melalui teks-teks ya, tetapi Kang Deddy Mulyadi ingin bahwa ajaran-ajaran luhur, ajaran-ajaran Al-Quran, ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebudayaan, adat istiadat, dan kondisi sosiogeografisnya, sehingga tidak melulu bahwa Sunda ini, Jawa Barat ini tentu bukan Arab Saudi, Jawa Barat ini tentu saja bukan Iran, Jawa Barat ini tentu saja bukan Irak atau negara-negara Timur Tengah lainnya, sekalipun Islam lahir di tanah Jazirah Arab. Nah, formulasi Kang Deddy Mulyadi dalam membreakdown sebuah ajaran-ajaran ketuhanan ke dalam nilai-nilai atau falsafah kesundaan, tentu saja salah satu terobosan ya. Kang Deddy Mulyadi dia secara keorganisasian selalu mengaku bahwa manhaj dia cara beragama itu adalah Nahdlatul Ulama NU ya. Tetapi di sisi lain dalam praksis bagaimana dia memotret kultur masyarakat di tanah Pajajaran ini yang secara suku mayoritas Sunda, tentu mengharapkan bahwa pembentukan karakter manusia Jawa Barat, pembentukan karakter manusia Sunda, termasuk menelusupkan nilai-nilai ilahiyah, ayat-ayat suci Al-Quran itu melalui salah satu akulturasi budaya yang relevan dengan keadaan sosiokultural masyarakat di Jawa Barat, yaitu masyarakat Sunda. Nah, yang lebih penting lagi, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu kadang tidak banyak mengutip ayat atau teks. Dia hanya mengucapkan, misalnya bagi dia, kalau kita misalnya menyelami, memaknai Al-Quran hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya saja, yaitu welas asih ya, seorang sosok zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bila diterjemahkan dan menyerap menjadi perilaku manusia, maka Kang Deddy Mulyadi yakin hidup orang Jawa Barat itu, manusia itu akan tenang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mampu diadaptasi oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi cara berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku secara Rahman dan Rahimnya Allah, maka
masyarakat akan hidupnya menjadi damai, tenang gitu, dan sejahtera tentu saja. Oleh sebab itu, maka menarik ya ketika kemarin Kang Deddy Mulyadi berpidato membuka Musyabaqah Tilawati Al-Quran dan Hadis yang ke-39 itu, dan ia berkata bahwa jika Quran itu memang cahaya, cahayanya semoga menjadi penerang bagi juri agar adil dalam menilai peserta. Dan kalau Quran itu cahaya, kata Kang Deddy Mulyadi, bagaimana cahaya itu bisa menerangi pikiran dan hati dia sebagai Gubernur Jawa Barat agar adil dalam bertindak untuk masyarakat Jawa Barat. Ini juga salah satu adaptasi model bagaimana kemudian menginternalisasi nilai-nilai ajaran Tuhan itu sebagaimana cara Kang Deddy Mulyadi lakukan. Ini penting ya. Bahkan untuk MTQ ini tentu Kang Deddy Mulyadi bicara juga ya, tidak sekedar seremonial ataupun bicara tentang ritus-ritus keagamaan, perlombaan-perlombaan untuk siapa tampil paling hebat dan juara. Kata Kang Deddy Mulyadi, ini bukan balapan atau Formula E atau Formula A ya. Karena MTQ ini dijadikan semacam ajang untuk bagaimana kemudian warga Jawa Barat berprestasi, memahami, menyelami, menginsyafi, termasuk menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan kita masing-masing. Para petani tentu bertanilah sesuai dengan ajaran Tuhan. Para pedagang berdaganglah sesuai dengan spirit Al-Quran. Para politisi jadilah mereka wakil rakyat yang kemudian menerjemahkan visi Al-Quran untuk kedamaian umat. Jadi seorang gubernur jadilah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, yang memberikan ruang kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana spirit Al-Quran. Begitu juga bagi hakim, bagi pengacara, bagi pengusaha, bagi nelayan, bagi penyanyi, bagi seniman, bagi tukang kuli bangunan, bagi tukang kuli rongsokan. Kalau semua profesi itu tidak dipandang sebagaimana profesinya, yang penting dia adalah menerjemahkan spirit-spirit Al-Quran, tentu kemudian harmoni kehidupan ini akan terjadi. Dan itulah bukankah yang dicita-citakan visi kita manusia yang ada di muka bumi ini untuk hidup damai, adil, sejahtera, dan saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Ini patut diteladani ya. Nah, bahasan Kang Deddy Mulyadi yang ingin memasukkan Mamaos ke dalam salah satu cabang yang diperlombakan dalam Musyabaqah Tilawati Al-Quran di tahun depan, semoga itu terwujud ya. Kita doakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.